Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang degrees of comparison, tingkat perbandingan. Nah, kita gunakan degrees of comparison ketika kita ingin membandingkan seseorang dengan orang lain ya, atau satu benda dengan benda lainnya, atau satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kita bisa lihat di sini ya, sudah ada ringkasannya. There are 3 degrees of comparison. Jadi ada 3 tingkat perbandingan ya. Adjektif. Jadi digunakan dalam degrees of comparison. Di sini ada keterangan adjektif. Itu adalah kata sifat atau adjektif. Yang pertama disebut dengan positive degree. Contoh kalimatnya, my uncle is honest. Pamanku jujur. Contoh yang kedua, he is a kind man. Dia seorang pria yang jujur. Nah, dalam positive degree di sini kita belum membuat perbandingan. Jadi tidak ada perbandingan di sini, hanya memberikan informasi saja. Nah, yang kedua disebut dengan comparative degree. Nah, di sini kita sudah mulai membuat perbandingan. Comparative degree ada 2 ya. Pertama, jika yang kita bandingkan ternyata sama, itu kita gunakan kata as. Kemudian kita masukkan kata sifatnya, kemudian as kembali. Contohnya kita membandingkan usianya. He is as old as you. Dia seusia kamu atau dia setua kamu. Nah, yang kedua, jika tidak sama atau lebih, nah, ini kata old-nya itu kita rubah menjadi older, lebih tua. Kalau old tua, older lebih tua. Kemudian jangan lupa kita masukkan kata than. Jadi contohnya, Lee is older than you. Lee lebih tua daripada kamu. Nah, kemudian yang ketiga adalah superlatif. Ini yang paling tinggi, paling rendah, paling jauh dan sebagainya. Nah, di sini contoh kata sifat yang kita gunakan masih old ya. I am the oldest here. Saya adalah yang tertua di sini. Ketika kita menggunakan superlatif, ini selalu ada kata the-nya di depan kata sifatnya. Jadi diawali dengan kata the. The oldest, the tallest. Roy is the tallest here. Roy adalah yang paling tinggi di sini. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya, supaya lebih paham lagi. Nah, di sini ada 3 rumah, ada 4 rumah, maaf. Ada rumah Dewi, rumahnya Sunny, rumahnya Reni, dan rumahnya Lenny. Sekarang kita akan bandingkan ke-4 rumah ini. Dewi's house is as big as Sunny's house. Jika kita lihat, ya rumahnya Dewi ternyata sama besarnya dengan rumahnya Sunny. Maka kalimatnya, Dewi's house is as big as, ya, as, kata sifat as kembali. Dewi's house is as big as Sunny's house. Rumahnya Dewi sama besarnya seperti rumahnya Sunny. Sekarang kita lihat rumahnya Reni. Oh, lebih besar daripada rumahnya Sunny. Reni's house is bigger than Sunny's house. Rumahnya Reni lebih besar daripada rumahnya Sunny. Nah, yang ketiga, ya, Lenny's house, ini rumahnya Lenny. Lenny's house is the biggest of all. Rumahnya Lenny adalah yang paling besar di antara ke-4 rumah ini. Sekarang kita lihat di sini ya, contoh berikutnya adalah hewan ya. Kita bandingkan hewan, kecepatan berlarinya. Pertama ada cow, horse, kemudian cheetah. Cow is not faster than cheetah. Sapi tidak lebih cepat daripada cheetah. Kemudian horse is faster than cow. Kuda lebih cepat daripada sapi. Kalimat yang ketiga, cheetah is the fastest of all. Cheetah adalah yang paling cepat di antara ketiga hewan ini. Yang paling cepat adalah cheetah. Oke, di sini kita lihat bangunan. Sekarang kita mau bandingkan bangunan, rumah, hotel, dan menara. The hotel is more expensive than the house. Kita mau bandingkan harganya ya. Hotel tersebut lebih mahal daripada rumah itu. Kemudian the tower is the most expensive of all. Jadi kalau dibandingkan harganya, hotel ini lebih mahal daripada rumah. Kemudian menara ini adalah yang paling mahal di antara ketiganya. Sekarang kita bandingkan keindahannya. The house is more beautiful. The house is more beautiful. More beautiful, lebih indah. Rumah tersebut lebih indah daripada hotel. Kemudian the tower is the most beautiful of all. Jadi menara tersebut yang paling indah di antara ketiganya. Oke, sekarang ini kegiatan ya, berenang, mendaki, dan menyaksikan ikan paus. Swimming is as
exciting as whale watching. Jadi berenang itu sama serunya seperti menyaksikan ikan paus. Hiking ini mendaki is not as dangerous as whale watching. Mendaki tidak seberbahaya seperti menyaksikan ikan paus. Nah, di sini kalimat tanya. Jadi bisa juga kita buat dalam kalimat tanya. Contohnya, is swimming more amazing than whale watching? Apakah berenang itu lebih menakjubkan daripada menyaksikan ikan paus? Di sini kebetulan jawabannya no. Mau dijawab yes juga boleh ya, terserah. No, swimming is not as amazing as whale watching. Oh tidak, berenang itu tidak semenakjubkan seperti menyaksikan ikan paus. Oke, sekarang di sini ada 4 orang ya. Ada Sam 10 tahun, Luna 12 tahun, Chico 13 tahun, dan Willy 10 tahun. Sekarang kita mau bandingkan usianya di antara keempat orang ini. Sam is as old as Willy. Jika kita lihat di sini, Sam sama usianya dengan Willy. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya Sam is as old as Willy. Kemudian Luna is older than Sam. Luna lebih tua daripada Sam. Luna 12 tahun, Sam 10 tahun. Jadi Luna is older than Sam. Sekarang Chico. Chico is the oldest among them. Jadi Chico adalah yang paling tua di antara mereka. Jadi di antara keempat orang ini, yang paling tua adalah Chico, umurnya 13 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cara merubah ya kata sifat yang positif menjadi komparatif, kemudian menjadi superlatif. Jika terdiri dari satu suku kata ya, contohnya di sini ada 2, tall, short. Nah, itu kita cukup tambahkan er atau er di akhir katanya. Tall tinggi, taller lebih tinggi, the tallest itu paling tinggi. Jangan lupa ya, untuk superlatif selalu ada kata the. Kemudian short menjadi shorter, menjadi the shortest. Nah, jika diakhiri dengan kata sifatnya diakhiri dengan e, seperti nice contohnya ya, cukup tambahkan r saja. Jadi e-nya nggak double ya, nice menjadi langsung nicer, kemudian superlatifnya the nicest. Nah, jika berakhiran dengan y kata sifatnya, y-nya dihapus, diganti dengan i kemudian er atau er. Happy menjadi happier. Nah, superlatifnya the happiest. Nah, jika satu suku kata diawali dengan konsonan, kemudian vokal dan konsonan kembali, itu biasanya konsonan di akhir kata sifat tersebut menjadi double. Contohnya big itu menjadi bigger, g-nya menjadi 2. Jadi big besar, bigger lebih besar, kemudian yang paling besar menjadi the biggest. Nah, yang berikutnya ya aturan umum. Ini aturan umum ya, tapi kadang-kadang tidak berlaku juga. Jadi dalam bahasa Inggris selalu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, biasanya jika terdiri dari 2 suku kata ya seperti ini, handsome ya, tampan. Untuk menyatakan lebih tampan, kita gunakan kata more di depannya. Tampan, handsome, lebih tampan, more handsome. Paling tampan, the most handsome. Cantik, beautiful, lebih cantik, more beautiful. Paling cantik, the most beautiful. Nah, ada beberapa kata sifat yang tidak beraturan bentuknya. Contohnya di sini ya, contohnya diantaranya adalah good, baik. Nah, lebih baik itu bukan gooder tapi better, paling baik the best. Jelek, bad, lebih jelek worse, paling jelek the worst. Jauh, far, lebih jauh farther, paling jauh the farthest. Nah, untuk contoh-contoh lain nanti bisa dilihat di sumber-sumber pembelajaran online ya, daftar kata sifat positif, komparatif, dan superlatif. Oke, nah untuk hari ini, tugas hari ini adalah ya, untuk tugas hari ini silahkan buat ya 5 kalimat saja ya yang menyatakan perbandingan yang ada di lingkungan kalian. Contohnya di rumah kalian ada sepeda dan ada mobil, bisa dibilang oh sepeda ini lebih tua daripada mobil ini. Atau di rumah kalian ada mobil BMW dan mobil Avanza. Mobil BMW ini lebih mahal daripada mobil Avanza. Divideokan, kegiatannya divideokan, dibuat dalam bentuk video. Oke, teacher kira cukup untuk pertemuan hari ini. I would like to say thank you very much for your kind attention. See you next week and good luck.